Halo, kembali lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11, semester 2 dengan materi nilai dan pembagian polinomial. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan dibagi menjadi 2 part, karena materinya cukup padat. Nah, langsung saja, ini adalah yang pertama. Yang pertama, nilai polinomial. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mencari nilai polinomial dengan cara substitusi. Misalkan, terdapat polinomial fungsi fx sebagai berikut seperti yang tertera pada layar. Nah, untuk x sama dengan k, nilai fungsi fx-nya itu berubah menjadi fk, karena x-nya sama dengan k. Nilai fx dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan nilai x itu menjadi nilai k, seperti yang sudah biasa kalian lakukan. Nah, untuk setiap x-nya ini diganti dengan k, itu namanya metode substitusi. Semua x diganti dengan k. Nah, untuk contohnya, misalkan nilai polinomial ht sama dengan min 5t kuadrat plus 6t plus 2 untuk t sama dengan 1 adalah h1. Nilai h1 dapat ditentukan dengan cara substitusi seperti berikut. Nah, ditulis dulu persamaan yang diketahui, ht sama dengan min 5t kuadrat plus 6t plus 2. Kemudian, di input, t-nya itu kita ganti dengan 1. Setiap t kita ganti dengan 1, sehingga menjadi min 5 kali 1 kuadrat tambah 6 kali 1 tambah 2. Sehingga kita mendapatkan min 5 tambah 6 tambah 2 dan mendapatkan hasil akhir 3. Jadi nilai polinomial ht untuk t sama dengan 1 adalah 3. Nah, ini seperti yang sudah sering kalian lakukan untuk materi-materi suku banyak pada materi matematika sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai polinomial dengan cara skema Horner. Nah, misalkan kita memiliki polinomial fx seperti yang tertera pada slide. Nah, jika kita akan mencari fk-nya sesuai dengan cara sebelumnya, yaitu cara substitusi, kita akan mendapatkan ak pangkat 3 ditambah bk kuadrat ditambah ck ditambah d. Nah, untuk cara Hornernya itu kayak gimana? Yang pertama, kita harus membuat garis yang menyerupai huruf L. Kemudian, kita tulis koefisien-koefisien yang ada pada fx. Koefisien x pangkat 3 itu a, x kuadrat itu b, x pangkat 1 itu c, dan kemudian x pangkat 0 atau konstanta itu d ditulis. Nah, karena kita akan mencari nilai fk, maka si k-nya ini kita taruh di sebelah kiri. Nah, keseluruhannya nanti kita jumlahkan. Untuk langkah selanjutnya, pertama-tama kita turunkan a-nya. Kenapa diturunkan? Karena di bawah a-nya masih kosong. Langsung aja diturunkan. Kemudian si a ini kita kalikan dengan k. Menghasilkan ak. Nah, karena ini kita ada tanda plus, nanti kita jumlahkan ak ditambah b. Nah, ulangilah langkah yang sebelumnya. Kita kalikan AK plus B-nya dengan K. AK kali K, AK kuadrat, B kali K, BK. Kemudian dijumlahkan dengan C, mendapatkan hasil. Ulangi sekali lagi langkahnya. Kalikan AK kuadrat dengan K, menghasilkan AK pangkat 3, BK-nya kalikan dengan K menjadi BK kuadrat, dan C kalikan dengan K menjadi CK. Jumlahkan dengan D, mendapatkan hasil A, K pangkat 3, ditambah B, K kuadrat, ditambah CK, ditambah D. Nah, inilah hasil atau nilai dari FK-nya. Nah, gimana sih jika menggunakan angka? Kita pakai, tanda panahnya ini berarti kalikan yang di bawah ini dengan K. Nah, untuk contohnya dalam bentuk angka, kita menggunakan contoh yang sebelumnya kita gunakan di substitusi, polinomial yang sama, dan mencari nilai t sama dengan 1 sama. Nah, kita tulis
koefisiennya. Kalau kalian masih awal menggunakan skema Horner, kalian bisa tulis suku-sukunya di atas terlebih dahulu, kemudian kalian baru buat Hornernya. Kalian tuliskan koefisiennya T2, T kuadrat maksudnya, itu sama dengan min 5, kemudian T pangkat 1 itu 6, suku tetap atau konstantanya itu 2. Kemudian T sama dengan 1 yang akan kita cari, 1 ditaruh di sebelah kiri. Kemudian nanti kita jumlahkan. Yang pertama langsung aja turunkan min 5. Min 5-nya ini kita kalikan dengan 1, tulis di sebelah sini. Jadi min 5. Jumlahkan min 5 dan 6 yang di atasnya menjadi 6 ditambah min 5, 1. Ulangi kembali, satunya dikalikan dengan 1, kemudian taruh di bawah 2. Menghasilkan 1. Jumlahkan 2 dan 1, menghasilkan 3. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan hasil polinomial HT untuk T sama dengan 1 adalah 3. Hasil yang didapatkan sama dengan yang didapatkan dengan metode substitusi. Sekarang tergantung kalian inginnya menggunakan cara yang mana. Pembagian polinomial. Nah, pembagian polinomial itu caranya juga ada berbagai macam. Kita bahas satu-satu mulai dari cara bersusun. Cara bersusun ini sudah sering kalian lakukan. Nah, pada polinomial juga bisa cara bersusun seperti yang kalian lakukan biasanya pada bilangan. Nah, misalkan kita memiliki polinomial 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 6 yang nantinya akan dibagi oleh x plus 2. Caranya gimana ya? Kalian buat dulu ancang-ancang bagi susunnya, kemudian kalian tulis bilangan atau misalkan kalau di sini polinomial yang akan dibagi itu di bawah garis, kemudian pembaginya kalian tulis di kiri garis, sama seperti yang pada bilangan. Nah, sekarang langkah yang kalian lakukan adalah perhatikan suku pertama pada yang akan dibagi dan suku pertama pada pembaginya. Nah, di suku pertama yang polinomial yang akan dibagi itu ada 2x pangkat 3, sedangkan di pembaginya itu ada x. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana caranya x-nya ini agar menjadi 2x pangkat 3. Maksudnya x-nya ini dikalikan dengan berapa supaya menjadi hasil 2x pangkat 3. Supaya lebih mudah, kalian orek-orekin saja di tempat lain. Kalian bagi si 2x pangkat 3-nya ini dengan x. 2x pangkat 3 dibagi dengan x itu akan mendapatkan hasil 2x kuadrat. 2x kuadratnya kalian tulis di atas. Di sini. Kemudian setelah mendapatkan 2x kuadrat ini, 2x kuadratnya kalian kalikan lagi dengan x dan tulis di bawah sini. Nah, yang duanya ini jangan dilupakan. Duanya ini harus diajak. Jadi kita kalikan juga dengan si 2x kuadrat sehingga mendapatkan 4x kuadrat. Baru kemudian kita kurangkan. 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 itu habis. Dan min 3x kuadrat dikurang 4x kuadrat itu mendapatkan min 7x kuadrat. Dan sisanya kita langsung turunkan saja. Kita ulangi langkah yang tadi. Kita lihat suku pertama yang ada pada polinomial yang akan dibagi. Kalau sekarang udah berubah menjadi min 7x kuadrat. Dan kita lihat pembaginya itu masih x. Ya, seperti yang tadi aja caranya biar mudah. Jadi min 7x kuadratnya ini kalian bagi dengan x. Itu akan menghasilkan min 7x. Nah, min 7x-nya ditulis di atas. Kemudian kalikan si min 7x-nya ini dengan x lagi, tulis di bawahnya, di sini. Kemudian min 7x-nya ini dikalikan juga dengan 2, tulis di sini. Nah, setelah mendapatkan min 7x kuadrat kurang 14x, kemudian baru dikurangi
mendapatkan 15x ditambah 6. Ya, 6-nya ini tinggal turun aja karena belum ada operasi apa-apa dengan 6-nya. Nah, ulangi lagi langkah selanjutnya. Kita perhatikan 15x, kemudian kita perhatikan x untuk pembaginya, yang bilangan suku pertama dari pembaginya maksudnya. Kemudian 15x-nya itu dibagi dengan x itu menghasilkan 15. Kita tulis 15 di atas, kemudian baru kita kalikan 15-nya ini dengan x menjadi 15x, dan 15-nya ini juga kita kalikan dengan 2 menjadi 30. Kita tulis di bawahnya menjadi 15x plus 30 baru dikurangi. 15x kurang 15x itu 0, 6 kurang 30 sama dengan min 24. Nah, jadi hasil baginya yang paling atas. Hasil baginya yaitu 2x kuadrat min 7x plus 15. Nah, min 24 itu namanya sisa dari pembagiannya. Dengan demikian, diperoleh hasil bagi 2x kuadrat min 7x plus 15 dan sisa sebanyak min 24. Pembagian tersebut bisa juga dituliskan sebagai yang tertera, jadi pembagian itu sama dengan 2x kuadrat min 7x plus 15 ditambah 24 dibagi x plus 2, karena dia nggak bisa habis dibagi gitu loh. Atau bisa juga ditulis dengan x kuadrat, maksudnya 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah x ditambah 6 sama dengan x tambah 2 kali 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 15 ditambah min 24. Jadi ini yang dibagi, kemudian ini pembaginya, hasil baginya, sisanya. Nah, secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Fx itu sama dengan gx kali hx ditambah sx. Dengan fx-nya itu polinomial yang dibagi, gx-nya polinomial pembagi, hx itu polinomial hasil bagi, dan sx-nya itu polinomial sisa. Jika fx berderajat n dan gx berderajat m dengan m lebih kecil daripada n, hx-nya itu berderajat n kurang m dan sx-nya itu berderajat paling tinggi m-1. Selanjutnya, untuk contoh soal yang pertama, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 2x dikurang 6 oleh x plus 3 dengan cara bersusun. Oke, pembahasan untuk contoh soal yang pertama, pastikan menulis soalnya dengan benar, kemudian perhatikan pangkat pada pembagi dan polinomial yang akan dibagi untuk suku pertamanya. Suku pertama dari pembagi itu x pangkat 1, sedangkan yang dibagi itu x pangkat 4. Nah, sekarang kita kalikan x pangkat 1 itu dengan x pangkat 3 supaya menghabiskan x pangkat 4-nya. Nah, jangan lupa x pangkat 3 dikalikan juga dengan 3. Menjadi 3x pangkat 3. Nah, ini dikurang. X pangkat 4 kurang X pangkat 4 habis, min 2X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 3 itu menjadi min 5X pangkat 3. Nah, sisanya yang di belakang itu kita tinggal turunkan saja, langsung tulis karena belum ada operasinya. Min 8X kuadrat tambah 2X min 6. Nah, kalau tadi masih bingung, sekarang tetap perhatikan suku pertama dari pembagi dan yang mau dibagi gimana. Kita pakai aja orek-orek. Yang pertama kita tulis suku pertama dari yang dibagi, min 5x pangkat 3, itu kita bagi dengan suku pertama dari pembaginya, yaitu x pangkat 1. Nah, hasilnya itu berapa? Hasilnya adalah min 5x kuadrat.
kita tulis itu ditulis di atas. Nah, nanti yang itu yang kita sudah tulis di atas dikalikan lagi dengan X pangkat 1 menjadi min X pangkat 3. Nah, kemudian jangan lupa dikalikan dengan 3. Jadi min 15 X kuadrat dan dikurangi. Nah, min 5x pangkat 3 dikurangi dengan min 5x pangkat 3 itu habis, min 8x kuadrat dikurangi min 15x kuadrat itu jadi plus 15x kuadrat menghasilkan 7x kuadrat, dan sisanya tinggal ditulis kembali 2x min 6. Nah, ulangi langkah yang sebelumnya. Kita perhatikan suku pertama dari yang akan dibagi yaitu 7x pangkat 2, dan suku pertama dari pembagi yaitu X pangkat 1. Kita bagi 7X pangkat 2 nya itu dengan X pangkat 1 menghasilkan 7X. Nah, 7X nya itu kita tulis di atas, jadi tambah 7X. Nah, si 7X nya itu kemudian kita kalikan dengan X pangkat 1. Kita tulis di bawah 7X kuadrat hasilnya. Nah, 7X nya ini juga dikalikan dengan 3. Ditambah 21X. Ini dikurangi. Hasilnya 7x kurang 7x itu habis, 2x min 21x hasilnya min 19x, min 6 nya langsung turun. Nah, yang terakhir juga kita perhatikan untuk suku pertamanya yaitu min 19x kita bagi dengan suku pertama pembagi yaitu x menghasilkan min 19. Nah, kita tulis min 19 di atas, min 19. Min 19 nya itu kita kalikan dengan x pangkat 1 nya, jadi min 19x kita kalikan juga dengan plus 3, min 19 kali plus 3 itu menghasilkan min 57. Nah, itu dikurangi min 19 min 19 habis, min 6 min 57 jadi min 6 plus 57 menjadi 51. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil dari pembagian polinomial itu adalah X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat ditambah 7X dikurang 9. Sedangkan sisanya kita dapatkan 51. Yang kedua, menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial. 6x pangkat 5 dikurang x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 5 oleh 2x min 1 dengan cara bersusun. Nah, oke, pembahasan soal nomor 2 itu pastikan soalnya ditulis dengan benar, kemudian kita perhatikan suku pertama pada polinomial yang akan dibagi dan suku pertama dari pembaginya. Nah, langsung aja kita orek-orek dulu. Suku pertama dari polinomial yang akan dibagi itu 6x pangkat 5 itu kita bagi dengan pembaginya, suku pertama pembaginya yaitu 2x menghasilkan 3x pangkat 4. Nah, 3x pangkat 4 nya ini kita tulis di atas. Nah, 3x pangkat 4 itu kalikan dengan 2x itu mendapatkan 6x pangkat 5 dan dikalikan juga dengan min 1 menghasilkan min 3x pangkat 4. Nah, ini dikurangi 6x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 5 habis, min x pangkat 4 dikurangi min 3x pangkat 4 itu akan menjadi 2x pangkat 4. Nah, yang lainnya tinggal ditulis ulang. Nah, perhatikan lagi suku pertamanya. Itu kita orek-orek aja biar lebih memudahkan. Jadi suku pertamanya yang akan dibagi itu 2x pangkat 4, kita bagi dengan suku pertama pembaginya yaitu 2x menghasilkan x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 kita tulis di atas. Jadi ini kan positif, jadi dia plus x pangkat 3.
Nah, X pangkat 3 kita kalikan dengan 2X, itu mendapatkan 2X pangkat 4, dan dikalikan juga dengan min 1, menghasilkan min X pangkat 3. Nah, ini dikurangkan. 2X pangkat 4 kurang 2X pangkat 4 habis, min 3X pangkat 3 dikurang min X pangkat 3, itu menghasilkan min 2X pangkat 3, yang lainnya tinggal ditulis ulang, plus X kuadrat plus 5. Nah, perhatikan suku pertamanya lagi, kita ora-ore aja. Suku pertama yang akan dibagi itu min 2X pangkat 3, kita bagi dengan suku pertama dari pembaginya, yaitu 2X, menghasilkan min X pangkat 2. Nah, min X pangkat 2 kita tulis di atas, min X pangkat 2, kemudian kita kalikan dengan pembaginya, min X pangkat 2 kali X 2X, maksudnya itu min 2X pangkat 3, dan kemudian dikalikan juga dengan min 1, menghasilkan plus X kuadrat. Kurangkan, min 2X pangkat 3 dikurangi min 2X pangkat 3 habis, kemudian X kuadrat kurang X kuadrat juga habis, sisanya tinggal tulis 5. Nah, kita bisa mendapatkan hasil baginya itu adalah 3X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 kurang X kuadrat, sedangkan sisanya itu sebanyak 5. Selesai. Terima kasih telah menyimak part 1 dengan baik tentang nilai dan pembagian polinomial dengan cara bersusun. Nah, jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang ada di video ini, silahkan kalian bisa tanyakan di kontak person yang tersedia. Nah, untuk video part 2-nya tentang pembagian polinomial dengan skema Horner dan Horner-Kino, itu linknya kalian bisa klik di description box.